Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam tangan Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya rindu sekali setiap kita semua di tempat, dimanapun kita berada. Saya percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan mengalir tengah-tengah kehidupan kita. Saya ajak setiap kita yang dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anak-anaknya salamin. Katakan, engkau sungguh luar biasa. Nah, kita percaya pada pagi hari ini kita akan merasakan kasih Tuhan, kita merasakan keajaiban tangan Tuhan, kita merasakan pimpinan Tuhan yang sempurna, dan kita percaya oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya ajak tiap kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Di luar kota Bandung, saya percaya kasih Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir di tengah-tengah kita, mengalir dimanapun di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan, mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya Engkaulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih perkenanan-Mu Tuhan tiap hari, tiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Perkenanan-Mu sempurna di tengah-tengah kehidupan kami. Kami masuk lebih intim dan bergairah dan memuji Engkau. Jesus. Pujian kita adalah menyembah Dia. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak diagungkan. Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku. Amin Tuhan. Yes, dengan segenap hati itu, dengan segenap hati ku persembahkan. Mari katakan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari memuji Dia. Ku tahu
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, oh Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Amin ya Allah Tuhan. Yes. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hidup kami menyembah-Mu. Hidup kami dalam-Mu Tuhan. Hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau. Haleluya. Jesus Lord, Kau melihat Tuhan, Indonesia semakin menghuni. Kau melihat Indonesia mengalami kekuatan yang besar.
kami datang dalam panggilan-Mu untuk memuridkan, untuk membangun Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Jesus. Yes. Lihat Indonesia. Kulihat Indonesia semakin dekat denganmu, semakin menggenapi rencanamu. Damai itu firman-Mu yang Kau biarkan gugur, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kulihat Indonesia semakin dekat denganmu, semakin menggenapi rencanamu. Tak satu firman-Mu yang Kau biarkan gugur, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Dalam anugerah-Mu kami bangun kekuatan bersama, agar rencana-Mu digenapi oleh gereja-Mu. Satukan kami ya Bapa, satu dalam kasih-Mu. Kami membangun kekuatan untuk memuridkan bangsa kami. Satukan kami ya Bapa, satu dengan hati-Mu. Kami membangun kekuatan untuk membangun Indonesia. Semakin dekat denganmu, semakin menggenapi rencana-Mu. Tak satu pun, tak satu firman-Mu yang Kau biarkan gugur, Indonesia bagi bangsa-bangsa. Dalam anugerah-Mu kami bangun kekuatan bersama. Amin. Agar rencana-Mu digenapi oleh gereja-Mu. Satukan kami ya Bapa, satu dalam kasih-Mu.
Tuhan kami, Tuhan kami ya Bapa, satu dalam kasih-Mu kami membangun kekuatan untuk memuridkan bangsa kami. Satukan kami ya Bapa, satu dengan hati-Mu kami membangun kekuatan untuk membangun Indonesia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami lahir di tanah yang indah ini, negeri Indonesia yang Kau kasihi. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di dalam anugerah Tuhan, boleh mengenal Engkau, boleh menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Engkau telah memilih kami sejak dunia belum dijadikan. Engkau mempunyai rencana yang ajaib dalam setiap kami. Karena itu kami berdoa Tuhan pada hari ini, saat kami mendengarkan, saat kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan kembali kegairahan dan pewahyuan yang diperbaharui dalam hidup kami. Untuk kami mengerti tentang siapa kami, tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Berdoa Tuhan, siapapun dan apapun yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu, Tuhanlah yang menjadi jawabannya. Kami percaya bahwa Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau tempat kami berharap, Engkau tempat perlindungan kami yang kuat. Kalau ada yang sedang mengalami tekanan, kami berdoa Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan, Firman-Mu yang menjadi kekuatan, dan Firman-Mu lah yang menjadi pandu, menjadi kompas yang mengarahkan hidup kami. Kami mau bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Karena kami tahu di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kekuatan, penghiburan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berharap hanya kepada-Mu saja. Dan kami tahu setiap orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Sementara kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, lawatlah keluarga demi keluarga, lawatlah suami istri, orang tua anak, lawatlah anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh melihat harapan yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kehadiran-Mu nyata, dan kami menyatakan Tuhan, Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam satu nama, nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Ya, walaupun secara virtual, kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya, lambaikan tangannya supaya saya bisa melihat saudara-saudara semuanya. Beri senyum yang terbaik. Walaupun sekarang bukan ke kiri ke kanan, tapi hanya ke depan saja, tapi semuanya bisa melihatnya. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di rumah kita tetap bersemangat ya. Ada satu gairah karena kita tahu di dalam Yesus selalu ada jawaban. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu semuanya, kita sama-sama akan belajar ya tentang memuridkan seperti Yesus. Tapi sebelum itu saya ingin kita sama-sama juga boleh mensyukuri bahwa negeri kita 5 hari yang lalu merayakan ulang tahun yang ke-76. Kadang-kadang seringkali kita merasa biasa saja. Ya, ini adalah kali kedua kita tidak bisa merayakan ulang tahun negeri kita dengan seperti biasanya dulu karena dalam pandemi. Tapi saya ingin kita sama-sama merenungkan dan mensyukuri bahwa di tahun ke-76 ini kita boleh menikmati kemerdekaan. Kita tahu bahwa ada saudara-saudara orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tertekan. Ya, kita doakan Afghanistan, kita doakan Myanmar. Di samping itu juga kita melihat, kita bersyukur kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa bersama-sama menyelidiki Alkitab.
kita bersama-sama bisa membicarakan hal-hal rohani. Dan itu ada hal yang luar biasa. Amin. Ya, jadi patut kita syukuri bahwa keadaan ini adalah keadaan yang Tuhan anugerahkan bagi negeri kita. Ya, kita boleh merdeka. Merdeka untuk menyatakan iman kita. Merdeka untuk kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan, memuji Dia, menyembah Tuhan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Ya, ini bukan hal yang biasa, karena itu perlu kita sama-sama syukuri. Ya, kita juga selain itu, kita tahu bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa oleh Yesus Kristus. Roh yang menghidupkan itu telah memerdekakan kita. Katakan merdeka. 1, 2, 3, katakan merdeka. Amin. Ya, kita merdeka karena kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita adalah anak-anaknya. Kita memiliki hubungan di mana kita boleh merdeka dari segala kutuk, dari segala ikatan dosa. Kita bebas. Karena itu hari ini mari kita dalam kehidupan yang tidak mudah ini kita bisa mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya, dan itu jugalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk turut serta di dalam proyek ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mau pelajari hari ini tentang memuridkan seperti Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita baca sama-sama ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita mulai dengan menyatakan alamat ayatnya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, saya percaya kepadanya, saya ada di dalam Yesus, maka kita, siapapun kita, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Aduh, biasanya kalau kita mendengar kata wajib, sepertinya sesuatu yang mengekang kita ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, kata wajib ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Karena setiap kali Tuhan memerintahkan, Dia meminta kita, maka itu berarti Dia telah menyediakan kekuatan membuat kita sanggup. Jadi ketika Dia katakan bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, karena Tuhan Yesus telah menyiapkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang menyanggupkan kita untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan karena kekuatan kita sendiri, karena nggak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi kita wajib hidup, artinya kita menaruh kehendak kita untuk seturut, untuk sama dengan apa yang Tuhan inginkan, dan kita mentaatinya. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Apa yang kita baca tentang kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan ingin katakan kita bisa melakukannya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar karena Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, yang mengurapi kita, memberikan kuasa. Oke, sekali lagi, yuk sama-sama kita katakan amin. Ya, walaupun di rumah saya harap ya aura untuk bersekutunya sama ya, sama semangatnya. Walaupun mungkin ada yang belum mandi ya, tapi sama semangatnya harus tetap semangat. Amin. Ya, oke. Nah, saudaraku, mari kita lihat yang pertama. Kalau kita ingin melihat hidup sama seperti Yesus hidup, kita mulai dengan cara pandang. Tuhan Yesus tahu betul jati dirinya. Dan untuk apa dia ada di muka bumi? Ya, dia tahu betul bahwa dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan atau yang menjadi misi ilahi dari Bapa kepadanya. Karena itu ketika kita membaca, ya ini ayat yang kita baca pada pagi hari ini ya dalam saat teduh kita dengan menggunakan saat teduh dari aplikasi My Home kita. Ya saya harap semuanya saat teduh dengan satu yang sama ya, kita bisa dapatkan dalam Yohanes 17 ayat 4. Dikatakan bahwa aku, ini perkataan Kristus,
Ini adalah doa Yesus ya. Yohanes 17 itu menunjukkan doa Yesus sebelum pada subuh harinya dia ke Taman Getsemani dan ditangkap di sana. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi dia tahu apa yang menjadi tugas, menjadi pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Dia tahu bahwa dia datang untuk memperdamaikan, untuk menjadi jalan perdamaian bagi umat manusia yang jatuh dari dosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia datang untuk menyelesaikan itu. Mempertemukan, menjadi jembatan, menjadi jalan antara manusia dengan Bapanya. Dia lakukan, dia tahu, dia mengerti. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan dia katakan ini saat-saat dia menyelesaikannya. Ya, kalau kita perhatikan, ini adalah perkataan yang sama mirip dengan yang waktu dia mengatakan kepada murid-muridnya saat pertemuannya dengan perempuan Samaria. Yaitu ketika di Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya yang bingung melihat Tuhan Yesus berbicara dengan orang Samaria. Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kita tahu bahwa kemudian ketika dia di kayu salib, perkataan yang terakhir dia katakan, sudah selesai. Dia mengerti untuk apa dia ada di bumi. Dia melakukan pekerjaan misi itu dengan bergantung penuh kepada Bapanya, dengan urapan pimpinan Roh Kudus, dan dia menyelesaikannya. Mengapa saya mulai dari sini? Karena inilah juga yang harus kita lihat. Kita harus mengerti untuk apa kita, siapa kita, apa yang menjadi tugas bagi kita. Kita lihat gambar besar yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak terlilit dan berputar pada peristiwa-peristiwa mungkin yang menyakitkan. Proses-proses yang seringkali membuat kita tidak bisa memandang dengan jernih apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jadi karena Kristus tahu apa yang menjadi tugasnya. Dan dia tahu bagaimana menjalankannya. Dia tahu bahwa dia akan menyelesaikan dan dengan kekuatan Roh Kudus dia menyelesaikannya. Dan dia harus naik ke bumi. Dari bumi ke surga. Dan kemudian dia akan turun Roh Kudus. Lalu siapa yang melanjutkan pekerjaannya? Itulah sebabnya dia memilih. Dia menginvestasikan murid dalam diri murid-muridnya. Saudaraku, bagaimana dia cara pandang Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tadi cara dia tahu siapa dia. Apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. Dan yang penting juga kita harus mengerti bagaimana cara pandang Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Menarik sekali kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa. Tuhan Yesus melihat yang terbaik dalam diri murid-muridnya. Sekali lagi saya ingin katakan. Tuhan Yesus melihat yang terbaik dalam diri saudara dan saya. Manusia seringkali fokus kepada kelemahan. Orang-orang seringkali melihat kepada apa yang tidak bisa kita lakukan, tidak menjadi kekuatan kita. Tapi Tuhan melihat yang terbaik dalam diri murid-muridnya. Saya ingin katakan bahwa dia optimis dengan semua orang yang dipilihnya. Ketika dia memilih dan kemudian kita mengambil kehendak bebas kita untuk menerima pilihannya itu dengan menerima dia sebagai juru selamat. Maka saya ingin katakan dia optimis dengan saudara. Dia sangat optimis dengan saudara. Sekalipun kita sendiri seringkali begitu kecewa dengan diri kita. Karena kita seringkali fokus pada kegagalan. Kita fokus pada kelemahan. Tapi saya ingin katakan, Tuhan sangat optimis. Bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus bicara kepada Simon, Simon bin Yunus, engkau adalah batu karang. Orang yang begitu berubah-ubah, tapi Tuhan katakan, aku melihat engkau batu karang. Kenapa? Karena di atas pernyataanmu tentang Yesus adalah Mesias, cukup untuk menjadikan batu karang. Selama engkau dan saya mengatakan Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku, maka itu cukup bagi engkau untuk menjadi batu karang yang luar biasa. Dan ketika
Petrus jatuh, menyangkal sambil mengutuk 3 kali. Ketika Tuhan kemudian setelah dia bangkit, dia bertemu dengan Petrus. Perhatikan, dia tidak marah-marahin Petrus. Dia tidak membuatkan sebuah analisa tentang mengapa kamu jatuh dan lain-lain. Dia hanya berkata kepada esensinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan optimis kepada Petrus, katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bisa jadi engkau berulang kali jatuh, berulang kali merasa sekarang saat seperti ada di dalam lembah kekelaman. Pertanyaan Tuhan Yesus tetap, apakah engkau mengasihi dia? Apakah engkau bertekad mengasihi dia? Dan dia optimis dengan kita semua. Karena dia punya cara. Dia punya arah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya terkesan dengan kesaksian Bang Albert tentang Dodo. Dia menyatakan sebuah pernyataan. Hanya Tuhan yang tahu akan menjadi apa seseorang itu. Tuhan yang tahu, jangan lihat keadaan saat ini. Tuhan bisa melihat keadaan Simon yang berubah-ubah. Setelah dia bilang batu karang, gak berapa lama dia menghardik Petrus karena ya asal ngomongnya begitu. Tetapi dia tetap optimis dengan Petrus. Dia cari Simon itu. Dia katakan bahwa di atas batu karang ini aku tidak pernah merevisi bahwa engkau adalah Petrus di dalam kelemahannya, di dalam semua kelemahannya. Dan ketika minggu lalu Bang Albert bercerita tentang Dodo, bagaimana enggak gampang untuk membuat dia berubah, enggak gampang, kelihatannya sulit, tapi kemudian apa yang ditanam, Tuhan tahu cara menumbuhkannya. Tuhan tahu cara bagaimana membuat itu berbuah. Bukan bagian kita terhadap murid-murid kita. Karena itu dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita hafal ayat ini. Dan kita tahu bahwa ayat ini diberikan di Babel ketika orang-orang dalam keadaan jadi budak. Rasanya bagaimana bisa mengerti atau bisa mempercayai bahwa ada rancangan damai sejahtera. Ada rancangan yang luar biasa. Sementara mereka ada dalam perbudakan. Mungkin saat ini mirip peristiwa atau keadaannya. Keadaan tidak mudah, mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan. Nggak tahu lagi mau ngapain. Ada yang mengalami banyak kehilangan orang-orang yang dicintai. Nggak tahu lagi seperti apa. Tapi firman Tuhan tetap dia optimis dengan saudara. Dia mengatakan bahwa aku menyiapkan rancangan damai sejahtera. Ini tidak hanya bicara tentang masa depan secara jasmani, secara ekonomi. Bukan. Yang terpenting adalah dia ingin mengatakan, aku berikan tongkat estafet ini kepadamu. Aku sudah selesai di muka bumi. Dan aku berikan tongkat estafet ini. Bicara sesuatu proyek yang kekal. Dan saya percaya setiap orang yang terlibat, mengerti, dan kemudian berjalan apapun profesi kita. Ketika kita menangkap itu, segala sesuatu terjadi rancangan damai sejahtera bagi saudara, bagi anak-anak saudara, bagi ekonomimu, bagi semua orang untuk boleh melihat, ya Yesus adalah jawaban. Ini yang dikatakannya. Ketika dia berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung. Perkataan terakhir Tuhan Yesus
sebelum dia naik ke surga. Sesuatu yang luar biasa. Yaitu dia ingin menyatakan bahwa aku percayakan. Karena aku tahu, aku melihat kekuatanmu. Aku melihat hal yang hebat pada dirimu. Yang unik, yang aku butuhkan untuk proses, untuk program, untuk proyek kerajaan Allah. Pergi, lakukan. Dan kita tahu di ayat sebelumnya Tuhan katakan segala kuasa ada padaku. Itu artinya dia siapkan kuasa apapun. Hikmat, kreativitas, daya tahan, kekuatan. Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin Bapak dan Ibu. Kita adalah saudara siapa? Ya, kita adalah anak-anak Allah yang mendapat tongkat estafet dari juru selamat kita. Agar karya penebusannya diberitakan dan diteruskan kepada seluruh bangsa. Baik, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Ya, mari kita baca yang kita adalah anak-anak Allah yang mendapat tongkat estafet dari juru selamat kita, agar karya penebusannya diberitakan dan diteruskan kepada seluruh bangsa. Amin. Ya, kita adalah orang-orang kepercayaannya Tuhan. Dan kita tahu sebagaimana Kristus dalam keadaannya sebagai manusia sejati, berserah penuh kepada Bapaknya dalam pengurapan baptisan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Itulah juga yang harus kita lakukan, meneladaninya. Bergerak dengan pimpinan Roh Kudus yang mengurapi, menolong, memimpin, memberi kuasa, memberi hikmat, memberi penghiburan. Sesuatu yang Tuhan siapkan yang luar biasa. Karena itu kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Amin. Pemuridan. Dimuridkan dan memuridkan. Siapa yang sudah dimuridkan, punya pembimbing rohani, itu baru setengah dari proses pemuridan. Karena pemuridan adalah satu siklus, dimuridkan, lalu kita memuridkan. Tidak berhenti hanya dimuridkan, saya menjadi murid. Kita jadi pemurid juga pada akhirnya. Karena kita harus menikmati berkat dan menyalurkan berkat. Itulah prinsipnya. Seperti yang saya tadi katakan, Tuhan Yesus tahu betul untuk apa dia datang ke bumi ini. Dia tahu betul bagaimana cara supaya Injil sampai ke ujung bumi. Sama seperti kita sekarang telah mendengar Injil. Bukankah itu peristiwanya 2000 tahun yang lalu? Kenapa kita bisa menikmati firman Tuhan menjadi murid Kristus? Karena dia tahu caranya. Dia investasi kepada 12 orang muridnya. Jadi dalam pemuridan, kita berproses. Tujuannya adalah kita tumbuh dan berkembang menjadi seperti Yesus. Sementara kita tumbuh dan berkembang menjadi seperti Yesus, kita bermultiplikasi. Kita ada orang menginvestasikan waktu, menginvestasikan hidupnya bagi kita. Lalu kita pun hal yang sama kita berikan kepada orang lain. Disitulah proses terjadi. Disitulah kita melihat bagaimana mengaplikasikan firman. Bagaimana dalam keadaan-keadaan yang sulit mengambil keputusan, kita mencari Tuhan. Ini proses yang berjalan seumur hidup. Tumbuh dan berkembang menjadi seperti Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, Rasul Paulus mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sementara kita tahu, kita rindu semua bahwa orang-orang di ujung-ujung bumi mengenal, mengetahui ada kabar baik, mengenal Kristus, dan tidak hanya stop di situ, bertumbuh. Kita menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau mati masuk mana? Ya selalu itu pertanyaan yang sering kali dulu ya. Kalau kita menginjili, ya kita masuk surga, bukan hanya bicara masuk surga. Ya, kita adalah hubungan kita yang kita nikmati. Ya, hari ini kita membaca dan merenungkan hal itu. Bahwa hidup yang kekal itu, kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa, kita terhubung dengan Dia, kita tahu kita anak-anaknya, dan kita menikmati hubungan itu. Itulah hidup yang kekal, bukan hanya nanti ketika kita masuk surga. Saat ini setelah kita mengenal Kristus, ya kita menikmati bagaimana hubungan dengan Tuhan kita.
Nah, ada sedikit ilustrasi. Pengalaman hidup saya ya. Jadi di rumah ada sedikit kebun kecil lah ya, ada pekarangan, ada kebun kecil. Selama pandemi ini saya banyak diam di sana. Merenung, berdoa, baca firman, baca buku, baca koran, ya ngopi, ya kurang lebih begitulah. Saya baru tahu juga ternyata ya di sana banyak juga binatang-binatang yang selama ini nggak pernah saya perhatikan. Ada berbagai jenis burung yang datang dan pergi. Ada tupai kadang-kadang datang begitu ya. Ada reptil-reptil gitu. Ya, saya pikir dalam saat pandemi ini, jadi saya banyak memperhatikan, cukup banyak bunga juga, ya. Nah, satu kali saya punya ada pohon jeruk ya di sana ya. Jadi saya ada dua pohon mangga, ada pohon jambu air gitu ya. Dan saya ada pohon jeruk. Saya lihat di pohon jeruk saya itu daunnya udah termakan setengah gitu. Jadi dalam pikiran saya, waduh ini dimakan ulat nih. Kira-kira apa yang kita pikirkan kalau kita lihat ulat? Saya lihat benar ada ulat sedang memakan daun jeruk limau saya. Refleks ya dia di atas daunnya, jadi saya jentikan dari bawah gitu. Akibatnya ulatnya langsung terbang gitu ya. Nah, tapi kemudian terbersih di pikiran saya. Ya saya yakin Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Nggak suka ya kalau lihat ulat. Iyalah, dalam pikiran saya itu kan merusak tanaman saya. Tapi kemudian muncul pikiran. Kalau semua ulat kamu perlakukan, kamu habisi, maka kamu nggak akan melihat kupu-kupu yang selama ini kamu kagumi. Kita suka kupu-kupu ya. Ada berbagai macam kupu-kupu di kebun saya itu yang sering kali pulang pergi. Ya saya lihat, aduh senang sekali kalau melihat kupu-kupu. Warna-warninya, cara dia terbang, rasanya ringan banget kemana-mana ya. Kayaknya nggak pernah stres tuh kupu-kupu. Saya nggak pernah lihat kupu-kupu yang stres, diem gitu. Yang nggak, rasanya nggak begitu ya. Dia pergi dari sini ke sana begitu ya. Senang melihat kupu-kupu beraneka warna. Tapi ya Tuhan mengingatkan kita, kupu-kupu itu berasal dari ulat yang kita hindari. Bisa jadi atau sering kali di grup PA kita, atau tadinya mungkin kita semua juga ulat-ulat nih ya. Saya ingat ketika saya mulai dimuridkan itu tahun 80. Saya masuk ITB, saya ikut PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Lalu ada yang datang ke rumah menginjili, ya saya bilang saya sudah terima Yesus karena memang saya sudah terima Yesus sejak SD, tapi hidup saya begitu saja. Ya pada waktu itu diajak PA, ya saya mau antara mau nggak mau, semau saya begitu ya. Rasanya saya ulat juga begitu ya. Dan mungkin juga saat ini ada ulatnya, ada ulat keket, ada ulat yang bulunya banyak, menjijikkan, mengerikan dan menggelikan mungkin ya. Tapi semua ulat-ulat itulah yang kemudian yang menjadikan kupu-kupu melalui satu proses. Ya sekali lagi mungkin saya ingin menyinggung apa yang minggu lalu Bang Albert ceritakan tentang saudara kita Dodo. Bisa jadi ada masa-masa mungkin Bang Abang melihatnya sebagai ulat. Rasanya nggak berubah-berubah, udah diajarin. Tapi kemudian dia menjadi kupu-kupu di waktunya dengan caranya Tuhan. Jadi mungkin gampangnya atau seperti ilustrasi ini, pemuritan kurang lebih seperti itu. Bagaimana ulat akan berubah menjadi kupu-kupu dalam sebuah proses yang panjang. Tuhan Yesus meninggalkan bumi ini di usia 33,5 tahun. Ya, dia mulai pelayanan dari usia yang 30. Ya, saya bersyukur ya beberapa hari yang lalu Pendeta Saul Nixon, Bang Saul menceritakan tentang pendidikan ya dalam saat teduh. Ya dikatakan bahwa bagaimana level-level orang Yahudi di dalam pendidikan. Dikatakan bahwa
Jadi Tuhan Yesus makanya disebut rabi. Dia sudah melewati pendidikan itu. Dan 30 kemudian dia mulai pelayanan, dibaptis oleh Roh Kudus. Hanya dalam 3,5 tahun. Dia menghasilkan 12 murid. 12 murid yang kita tahu banyak sekali bisa kita katakan mungkin seperti ulat-ulat dia. Tuhan Yesus memulai memuridkan dengan memilihnya dengan berdoa. Dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dia tidak memilih yang terbaik. Ya, saya di dalam bidang pendidikan, sekarang ada banyak seleksi namanya ya. Seleksi kalau masuk ke perguruan tinggi. Dulu zaman saya namanya proyek perintis, ada SBMPTN, sekarang namanya UTBK. Pada intinya mencari yang terbaik. Seleksi disaring. Mungkin biasanya rabi-rabi zaman itu juga seperti itu ya, mencari yang terbaik. Orang-orang datang meminta untuk dididik. Tapi Tuhan Yesus enggak seperti itu. Dia berdoa, dia memilih murid-muridnya yang menurut hitungan orang-orang rasanya enggak akan dipilih. Dia memilih ulat-ulat, seperti itulah kurang lebih. Ya, orang-orang yang tidak berpendidikan cukup. Sebagian besar nelayan-nelayan di sekitar di daerah tempat dia tinggal di Galilea. Ya, sekitar Tiberias, ya, Danau Galilea di sana. Dan katakan bahwa dia hidup bersama-sama mereka. Dia mengajar murid-muridnya. Dia mengajar dengan berbagai macam cara. Sebagai seorang guru yang paling kreatif yang pernah ada. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa setiap orang yang percaya mengatakan ada di dalam Kristus hendaklah hidup seperti Kristus hidup, itu adalah satu kunci. Kalau kita sebagai guru, lihatlah apa yang Yesus lakukan. Dia bisa mengajar dengan keadaan apapun juga. Kreativitasnya luar biasa. Ada angin ribut yang dipakai untuk praktikum, saudaraku ya. Ada pohon ara yang dia buat, anggur ya yang dijadikan dari air. Semuanya hal-hal yang luar biasa, tidak mungkin manusia biasa ya bisa melakukannya, tetapi kalau kita mencontoh, maka dia adalah pengajar yang paling kreatif. Dia mengajar murid-muridnya. Dia mengajar sekalipun murid-muridnya lambat sekali untuk mengerti, dia mengajar dengan orang lain dengan perumpamaan, kemudian dia menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Dia bawa langsung dengan praktikumnya, ya dalam arti kata ketika dia menyembuhkan orang murid-muridnya lihat, ketika dia kemudian melatih murid-muridnya untuk juga berpraktek, ketika murid-muridnya mengatakan, "Guru, orang-orang ini udah seharian bersama-sama kita, udah suruh pulang aja cari makan." Tuhan dikatakan, kalian harus beri mereka makan. Mereka berpikir, waduh bagaimana caranya? Dari situ mereka belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan ketika bicara tentang roti, dia bicarakan, akulah roti hidup. Akulah terang, akulah jalan, akulah gembala, dan semua akulah pintu. Dia lakukan itu semua, dia mengajar. Dia mengajar. Karena kita tahu itulah yang harus kita lakukan. Mengajar. Tapi mengajar apa? Zaman waktu kita sama-sama dulu ya, kita katakan itu namanya PA. Pemahaman Alkitab. Jadi Alkitab lah yang harus kita ajarkan. Ya, karena kita tahu bahwa sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, kata Tuhan dalam doanya ya, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena kita tahu walau kita mengajar, itulah proses di mana hidup kita berubah. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan kita ajarkan. Ya, ketika saya pertama kali ikut kelompok PA di Navigator di ITB selama kurang lebih 5 tahun ya, kita sama-sama diajar, berlatih saat teduh, berlatih menginjili, dan kemudian juga eksposisi. Itu semua membuat hidupnya kita berubah. Hidup saya berubah.
Yang tadinya saya berpikir ketika masuk dalam perguruan tinggi ITB, saya mau balas dendam dengan kemiskinan. Wah, kurang lebih begitu ya. Udah gak mau jadi orang miskin terus. Kurang lebih begitu. Itu cara pandangnya. Tapi kemudian firman mengubahkan. Terlalu kecil kalau cuman yang kayak gitu yang diminta. Tapi kita masuk di dalam proyek kerajaan Allah. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, dan kita bersyukur bahwa jika kita melakukan, maka hal-hal lain, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, yang lain-lain yang kita butuhkan, ditambahkan kepada kita. Firman itulah yang membuat orang untuk mengajar. Yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi paham, ya kemudian menjadi terampil di dalam mengaplikasikannya, menyatakan kesalahan karena firman Tuhan sebagai standar ilahi di mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, ya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar itulah yang dilakukan, karena itu ayo di dalam gereja kita punya buku ya untuk sebagai panduan kita mengajar. Ada BDK 1, BDK 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian lewat apa yang kita pelajari yang sudah disusun menurut kurikulum yang sangat baik dalam hal bagaimana kita berubah. Firman Tuhan mengatakan bukan hanya mengajar sambil mengajar, kita mengajar mereka, melatih untuk melakukan ya apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan tersebut. Kita tahu bahwa Tuhan terus meluangkan waktu untuk berdoa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Di dalam Yohanes 17, yaitu pasal terakhir sebelum dia kemudian diserahkan di Taman Getsemani. Nah, maka kita lihat dia berdoa dan di sana kita bisa merangkumkan, bisa melihat hal-hal penting apa yang menjadi kerinduannya dan apa yang telah dia lakukan, apa yang menjadi permintaannya kepada Bapanya yang di surga. Dia berdoa, dia menjagai murid-muridnya secara spiritual karena dia tahu itu yang terbaik. Ya, itu yang kita lakukan bukan? Ya, kalau kita semua telah menjadi pemurid-pemurid, itulah yang kami doakan untuk orang-orang yang kami muridkan. Itulah yang juga kami tahu kami didoakan oleh kakak-kakak pembimbing kami. Ya, puji Tuhan. Dengan itulah hidup kita terjaga. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Puji Tuhan. Dia melatih dan mengutus. Ya, dia melatih 12 orang pergi, lalu 70 orang pergi. Ya, dia memelihara mereka. Dia hidup bersama-sama. Dia perhatikan kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan. Ketika bertua Simon sakit, dia datang. Dia bahkan ketika dia di kayu salib, dia meminta Yohanes untuk juga menjaga merawat ibunya. Ya, dia memelihara, menjaga, melayani dan menjadi teladan. Akan menjadi teladan untuk menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Ya, di dalam sebuah kerucut pengalaman ini dalam sebuah edukasi ya, Edgar Dale memberikan sebuah bagan kurang lebih seperti ini. Kalau kita baca, kita dengar, kita akan mendapatkan 10%, mendengar 10% menjadi 20%. Kalau kemudian kita juga sambil melihat diagram, lihat video, itu akan bertambah lagi 10% menjadi 30%. Pengalaman atau pengertian kita apa yang kita ingat. Kalau kita kemudian terlibat dalam diskusi, itu akan bertambah 20% sehingga menjadi 50% yang bisa kita ambil. Kalau kita menyajikan kemudian kita presentasi, maka itu bertambah lagi 20% menjadi 70%. Dan kalau kita bermain peran, melakukan, mengerjakan hal yang nyata, maka total semua pengalaman itu membuat kita menjadi 90% kita bisa ingat. Jadi ada satu tingkatan dari verbal ke visual, terlibat dan berbuat. Itulah yang menyebabkan nanti tertanam di dalam kehidupan kita. Jadi dalam pemuridan, kita tidak hanya verbal, kita tidak hanya memperlihatkan, memperagakan, tapi kita melibatkan ya murid-murid dan kemudian juga pada akhirnya melakukan yang sama seperti yang kita lakukan yang sama ya. Nah, jadi mari kita meneladani Yesus Tuhan kita. Agar kita menjadi teladan seperti Yesus, kita harus membangun diri seperti Yesus. Dan berjalan seperti Yesus, kita
Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sudah belajar apa yang Yesus telah lakukan. Dia memilih, dia mengajar murid-muridnya, dia mendoakan, dia memelihara, dia mengutus, dia melatih, dia memberi teladan. Kalau sekarang sering dikenal dengan 5M dalam masa pandemi, mungkin ini kita bisa sebut sebagai 7M ya. Inilah proses pemuridan yang dia ingin kita lakukan. Apakah engkau sudah ikut kelompok pemuridan? Kalau dulu pernah dan sekarang sudah tidak lagi, saya mendorong saudara, jangan malu. Hidup saudara sulit sekali untuk berubah tanpa proses ini, karena ini adalah proses pemuridan yang Tuhan Yesus sendiri sudah mempraktekannya. Mari terhisap dalam sebuah kelompok, datangi pelayan Tuhan di tempat saudara berbakti, bilang saya mau ikut lagi kelompok PA. Kalau engkau sudah lama ikut kelompok PA, apakah engkau sudah mulai memuridkan? Berdoalah supaya Tuhan yang menunjukkan kepadamu orang-orang yang akan dilayani. Karena kita tahu inilah proses yang Tuhan jalani dan harus kita teladani. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak pernah kebetulan Tuhan telah memilih, Tuhan telah mempertemukan engkau dengan seseorang. Bahagia bagi engkau. Tapi Tuhan ingin kembali digairahkan untuk menggali firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, menyalurkan kembali firman Tuhan. Sambil kita menyiapkan perjamuan kudus Bapak dan Ibu, silakan siapkan anggur, siapkan roti, atau kalau tidak ada bisa pakai teh, bisa pakai kue. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu sederhana. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita nyanyikan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita angkat roti di atas kepala kita.
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, di tangan kita, ini adalah tubuh Kristus. Ketika kita memakannya, kita diingatkan bahwa kita terhisap, kita adalah tubuh Kristus. Karena anugerahnya, tubuhnya menjadi kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, makanlah. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cuma Tuhan, inilah darah Kristus. Darah yang memeteraikan perjanjian baru. Kita mendapatkan keselamatan karena anugerah. Kita menjadi anaknya karena anugerahnya. Dan tidak ada yang membatalkan dan tidak ada yang bisa membatalkan hal itu karena meterainya adalah darah Kristus. Cuma Tuhan, inilah darah yang menyucikan dan menebus segala dosa kita. Mari kita minum. Ketika kita makan roti dan kita minum, kita diingatkan bahwa kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita berhak atas semua janji Tuhan. Ketika kita minum, kita tahu bahwa darahnya yang telah tercurah menjadi jalan selamat kita. Menjadi jalan pemulih kita. Dan juga bilur-bilur dalam tubuhnya yang kita makan yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah kekuatan, terimalah penghiburan, terimalah ide-ide kreatif di dalam kehidupanmu. Sukacita mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat kami merenungkan apa yang telah Yesus lakukan dan sudah selesaikan di kayu salib, kami sungguh mengatakan terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah kami dibiarkan, tidak pernah kami dilupakan. Karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu mati bagi kami dan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ. Ya kadang ada diare ya di situ, gak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana dengan warga-warga di RT 5 ini Pak? Dengan ini bagaimana nanti salurkannya? Ada beberapa RT Pak?
Ini sumbangan dari paguyuban gereja ini akan kami salurkan kepada 6 RT ya, yang memang kebetulan di RT 3 yang sangat terdampak secara ekonomi jauh lebih banyak karena ini kan daerah kompleks kalau di sini ya. Sedangkan di sini adalah di bantaran rel kereta api. Tentu saja sangat bermanfaat ya ini buat warga dan sangat terbantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini membawa kebaikan ya buat masyarakat maupun buat paguyuban gereja supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, makasih ya Pak RW ya. Pertanyaan bagaimana Bu dengan keadaan warga di sini setelah menerima sumbangannya dari paguyuban baik dari gereja-gereja. Bagaimana Bu barang ini nanti kemana Bu Ibu sampaikan ini? Makasih Bu. Sampaikan ke masyarakat langsung, sebenarnya dipanggil bertahap gitu. Jadi untuk sembako ini mudah-mudahan nanti berlanjut. Ya. Makasih ya Pak ya. Jadi apa aja Bu yang di warga ini yang dibutuhkan apa tuh Bu? Ya paling utama kan ya sembako. Sembako ya. Nah mengenai vaksin ini bagaimana Bu? Apakah sudah vaksin sudah bisa semua masyarakat menerima belum? Belum bertahap dari usia. Dari usia. Ya. Ya. Jadi kendalanya itu ya. Ya dari usia. Mungkin Pak Bambang gimana Pak Bambang lihat lingkungan ini Pak? Kalau dari vaksin tuh sebenarnya wilayah RW 5 tuh nggak masalah. Itu bertahap, udah beberapa kali vaksin tahap 1, tahap 2 udah terlaksana. Nah, jadi intinya sekarang terima kasih kepada yayasan juga atas bantuan sembakonya itu. Mudah-mudahan sangat-sangat sekali bermanfaat buat warga RW 5, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, dan sangat-sangat terima kasih kepada yayasan yang telah membantu kepada langsung ke masyarakat. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak Bambang sama Ibu RT ya. Jadi warganya sehat, jadi Amin. Amin. imannya tumbuh, imunnya tumbuh jadi aman. Ya, amin. Makasih ya. Ya. Jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau yang menjadi jawaban hidup kami. Memberkati setiap jemaat yang beribadah pada hari ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberikan anugerah berlimpah-limpah, kekuatan berlimpah-limpah, penghiburan berlimpah-limpah. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pemuridan yang kau lakukan, baik kau sebagai murid atau pemurid diberkati. Pelayanan-pelayananmu di tempat-tempat lain diberkati. Jalan keluar selalu tersedia bagimu karena matanya selalu tertuju kepadamu. Tikap-tikap langit dibukakannya bagimu, mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah
kekuatan dan hikmat untuk mendapatkan apa yang menjadi bagianmu di dalam Tuhan. Yang menyebabkan kau terus naik dan tidak turun. Engkau memberikan pengaruh yang lebih kuat menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun kau berada. Semua boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Karya yang excellent, karya yang extraordinary terjadi dalam kehidupanmu. Dan jadilah terus saksi Kristus yang setia. Penyertaannya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tidak akan pernah gagal melindungi dan menjagaimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.